Oke, sip. Ya, lu jatohin. Nggak bener tulisan jam takut. Jangan dimatiin. Bisa untung itu ketika lu belinya benar. Kalau barang itu pada saat lu beli nilai pasarnya 20 juta, 25 juta, let's say around that. Lu belinya udah 40 juta, 50 juta. Udah double price. Ya lu udah salah beli dari awal. Investment juga lu mau beli apapun juga, beli tanah kalau lu udah beli salah, lama sekali dan lama pun belum tentu untung. Jadi kan kita bicara investment tuh number one, bener dulu belinya. Halo, selamat datang di podcast Jam Talk with Navid Zafar. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seseorang yang keliling Indonesia untuk menjual beli batu permata. Dan dia terkenal dengan sebutan Baba Jenggot di TikTok kalau kalian tahu. Kita langsung perkenalkan dianya. Arsyad Mawan, brother. Apa kabar, bro? Baik. Sehat, Thank bro, you ya? for having me. Thank you. So, bro, gue pengen tahu tuh, karena lu kan keliling satu Indonesia ini, ya kan? Keliling untuk menjual batu. Okay. Kayaknya, saya nggak tahu ya, karena lu bisa dibilang udah mulai ke tingkat kesenioran nih, di antara... Tua banget kesana ya? Iya, amin, mungkin lu main batu, mungkin duluan, lu tahun berapa main batunya? Gue 20 tahun gitu. 20 tahun, ya mungkin duluan lu daripada gue ya. Nah, kenapa lu mau keliling batu? Kenapa lu nggak punya toko, cuman stay, atau you cannot stay in one place, atau memang lu pengen gimana itu? Perjalanan lu gimana sih masuk ke dunia berbatuan? I know kakak-kakak lu kan main batu. Ya, Apakah lu ikut dari situ? kalau masuk, ya otomatis kita dari kecil udah di ruang lingkup dunia itu ya. Sometimes kita dari zaman sekolah, ada abang di luar kota, ada urusan ngambilin batu ya, kita yang ngambilin kadang-kadang. Atau anterin batu ke siapa, ke tukang ini, kerumin, kan kita kerjain itu. Gitu loh. Jadi memang dunianya dekat. Ya big family banyak lah yang di batu, mungkin majority di permata lah. Otomatis kita terjun ke sana. Kalau soal keliling, mungkin awalnya kan keliling bukan tiba-tiba kita keliling. Awalnya karena kita merasa kita orang baru dulu. Kita orang baru nih. Kalau kita nggak keliling gimana kita mau dapat customer? Gimana kita mau jualan di ruang lingkup kita saat itu banyak nama-nama besar yang mungkin ini hari mungkin udah nggak ada atau udah pensiun gitu. Pada saat itu kalau kita nggak mau keliling, kita nggak punya bayar. Karena kalau di kota-kota besar orang cari nama besarnya ada, kita nothing di sana. Kita keliling tuh ke daerah-daerah. Sampai akhirnya gimana ya? Terbentuk karakter yang kita lebih enak di luar keliling. Kita duduk di satu tempat jaga toko, misalkan kita ada toko, jenuh. Kalau keliling tuh kita ada refreshnya, ketemu teman lama, sekalian jalan-jalan kan. Kalau kita stay di satu tempat kita nggak bisa begitu. Ya itu paling mungkin yang terbesar faktornya itu kali ya, supaya kita nggak sumpek juga. Sumpek dan ketemu banyak orang, ya, nambah temen, nambah relasi juga, kan? otomatis. Dan kalau kita keliling tuh kita dengar berita apa, permintaan pasar di setiap daerah kan beda. Ada batu yang mungkin di kota ini nggak laku, di kota ini dicari. Nah, beda-beda kan. Di kota A senangnya barang kuning, kota B senangnya barang hijau. Oh ini barang star di sini nggak laku, yang laku cutting. Oh di sana malah cutting nggak laku, orang nyarinya star. Dan kita tahu kalau kita di satu tempat, sometimes ada barang yang di sana nggak laku, kita bisa beli murah tuh. Saat kita keliling, kita jual di tempat yang memang pasarnya ini batu mesti dijual, kita bisa dapat untung di situ. Ya itulah mungkin faktornya itu. Selain kita ketemu orang baru setiap hari, sembari jalan-jalan kita nggak sumpek, kita refresh terus. Jadi cari barang juga buat daerah lain juga. Betul, di daerah tersebut itu otomatis. Luar biasa itu menurut gue ya. Ya misalkan seperti batu merah putih itu kan di Bali luar biasa orang cari, Burma. Kadang di beberapa daerah maunya cutting.
pengennya rata warnanya. Begitu ada yang combustion warnanya belang nggak laku di kota itu. Nah, itu kita bisa beli di kota itu relatif lebih murah. Kita bisa jual di Bali yang mereka kalau ada cutting mereka nggak terlalu senang. Maunya combustion merah putih. Kita bisa jual di situ. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, lu keliling di Indonesia itu paling jauh udah sampai kemana, Syat? Paling jauh, nggak ada yang jauh lah. Sekarang semua pakai pesawat sejam 2 jam ya. Nggak, maksudnya sampai Papua udah sampai Papua? Nggak, belum. Belum, Kalau ya? Papua belum. Kalau Sumatera situ? Sumatera udah, Oke, Kalimantan udah, Bali, Sulawesi, Papua belum. Papua belum. Belum ada jalur linknya. Kan kita mau masuk ke satu daerah, kita harus tetap punya relasi tuan rumahnya siapa di situ. Kita nih pendatang, kita nggak tahu siklusnya di daerah situ. Siapa yang orangnya oke, siapa yang orangnya problem. Kan saya nih di setiap daerah ada orang-orang pegangan lah asalnya. Yang kita build relationship gitu loh. Ini orangnya oke sip. Jadi sometimes saya di sini batu saya bisa ke sana kan. Sekarang eranya kirim-kirim ekspedisi banyak. Zaman dulu nggak ada tuh orang kirim-kirim barang. Nggak ada. Ini hari kita ada customer mungkin lihat di online. Dia let's say orang Makassar misalkan. Kita bisa kirim ke kenalan kita yang di Makassar. Untuk itu orang jumpa lihat barangnya. Kalau mereka takut transfer duluan, mereka mungkin belum ada trust, belum pernah transaksi, pengen lihat dulu barangnya, kita ada relasi. Kalaupun di kota orang tersebut tidak ada, kita bisa cari jalan tengahnya, kota terdekat dari orang yang mau lihat barang itu yang kita punya relasi, kita bisa kirim ke sana ya dia tinggal datangi. Contohnya seperti itu. Jadi lu udah kayaknya lu membuat sebuah ekosistem yang tidak menyusahkan orang ya. Kayaknya ya sebenarnya bukan sama-sama tidak menyusahkan orang, sebenarnya mempermudah diri kita sendiri juga sih sebenarnya. Dan orang bisa lihat itu loh barangnya dengan kita punya banyak relasi. Satu poin yang menarik itu lu itu menyari orang di daerah situ yang lu nggak tahu. Artinya itu kita kan berkolaborasi juga Ya. sebenarnya ya. I think it's a good point yang bisa dipelajari sama orang-orang. Jadi kita masuk dengan sopan juga gitu ya. Harus dong. Kita masuk ke daerah orang, ranahnya orang, marketnya orang itu. Terus kita mau seradak seruduk. Kita mau tembusin semua pembelinya tanpa kita libatkan orang daerah situ. Orang daerah situ juga pasti tersinggung dong. Dan setiap pembeli di era sekarang, jaranglah mereka yang punya knowledge dan pride untuk nawar sesuai dia punya mau. Rata-rata customer dia punya Keyrmaster, punya tukang taksir. Sampai sekarang? Masih. Adalah segelintir orang yang mereka pride. Gue yakin sama penilaian gue sendiri. Duit-duit gue yang mau beli, gue tawar sesuai hati gue punya mau. Tapi ada orang-orang yang nawar barang nih. Dia tanya 5 orang, 4 orang bilang oke beli, 1 orang bilang kurang. Yang 1 yang dipikirin bukan yang 4. Masih ada orang-orang Masih begitu. ada seperti itu. Masih ada. Sebenarnya kan mereka selalu saya kasih tahu sama customer. Kalau mau beli batu itu jangan tanya kanan kiri. Jadi tanyanya depan, depan-depanan. Dia nggak tanya kanan itu yang salah. depan. Kan yang mau beli kan dia, bukan orang lain. Harusnya. Tapi masih kayak begitu di sini ya? Masih. Mereka ngerti barangnya. Mereka tahu apa yang mereka mau, yang mereka senang mereka tahu. Cuman di harga mereka takut. Takut kemahalan. Itu kan intinya. Iya. Kalau zaman dulu, kalau beli mahal, beli kepuasan. Lu sekarang beli mobil. Lu senang misalkan apa, BMW, Mercy. Lu beli keluar showroom hilang kok 30% harganya. Betul, langsung turun. Kan langsung turun. Depresiasi. Lu pakai setahun 2 tahun jual hilang 40-50%. Betul. Tapi lu puas. Nah, di batu tuh kan orang maunya beli untung. Siapa nggak mau? Iya, semua orang mau. Dan batu itu kalau lu belinya bener pasti untung. Tapi ada jenjang waktunya, namanya investment. Betul. Nggak ada orang beli tanah, hari ini beli, minggu depan dia mau jual untung. Nggak ada, dia simpan. Dia pergunakan mungkin lahannya, kalaupun lahan kosong dia nggak pergunakan, dia simpan. Daerahnya berkembang, harga pasarnya naik, baru dia jual. That's investment. Nggak ada orang beli hari ini, minggu depan mau jual untung, itu bukan investment. Lu jadi pedagang, jadi jual beli. Jadi long term seperti kayak emas gitu ya? Iya. Dan emas pun sekarang kalau kita perhatikan jarang orang yang beli emas 1 juta, jualnya pas 3 juta. Biasa beli 1 juta, begitu 1/4 udah dijual. Nanti beli lagi 1,5, 1,7 dijual. Nanti beli lagi 2 juta. Jarang tuh yang nyimpen, memang gua niat simpen.
Jarang, walaupun ada, pasti ada. Cuman normally begitu naik, jual. Nah, untuk kan kalau emas kan kita tahu di mana kita bisa jual. Nah, kadang-kadang saya mendapatkan pelanggan ya, Pak, saya beli dari toko A, ini sebagai konsumen nih beli nih. Tapi besok saya mau jual, kemana dan berapa, dan kenapa selalu kalau saya jual ada potongan harga. Nah, maksud saya tuh di Indonesia itu masih mereka bingung. Oke, Arsyad kan ngomong, ini kan buat investasi, artinya bisa nguntung di kemudian hari. Bisa untung itu ketika lu belinya benar. Kalau barang itu pada saat lu beli nilai pasarnya 20 juta, 25 juta, let's say around that. Lu belinya udah 40 juta, 50 juta. Udah double price. Ya lu udah salah beli dari awal. Investment juga lu mau beli apapun juga, beli tanah kalau lu udah beli salah, lama sekali dan lama pun belum tentu untung. Jadi kan kita bicara investment tuh number one, bener dulu belinya. Kalau bener beli, tapi mereka kok tetap saya dipotong, saya begini, kan banyak orang pedagang ini, karena mereka pemakai tidak tahu pedagang, hanya satu dua. Tapi mereka itu kok ngerasa, kamu kan bilang, ini kan investment yang saya bisa untung. Let's say dia beli benar. Where to go? Like emas kan ada nih, Pegadaian lah, Antam, dan lain sebagainya. Tapi buat batu permata, kayaknya di Indonesia, misalnya Arsyad nih, saya beli dari Arsyad 3 juta. Besok, saya mau jual. Saya bilang, oh udahlah, saya mau beli 1,5. Kan setengah harga. Nah, banyak orang yang menanya, ya saya, where to sell, how to sell, apakah perlu product knowledge itu ke depannya itu? Ya harus dong. Harus product knowledge, harus mengerti value dari barang itu. Jadi kita beli barang tuh, ada orang yang beli sekedar fashion. Ada yang beli investment, beda. Kalau lu beli fashion sama beli investment tuh beda. Kalau investment lu harus ngerti product knowledge-nya. Barang apa yang diinvestasikan, yang wah ini kedepannya bisa, ya sama lah seperti lu beli instrumen investment apapun, lu harus pelajari dulu dong, nggak bisa lu tiba-tiba beli. Dan kalau soal jual, balik lagi tergantung sellernya. Kalau saya, orang beli sama saya batu, udah ulang tahun 2 kali, balik ke saya nggak bakal saya potong. Itu saya dari dulu begitu. Nah itu Arsyad, tapi kebanyakan yang saya tahu, biar dia tahu nih bisa untung nih, tapi udah deh, gue potong aja deh. Kan ada yang seperti gitu, biar gue bisa untung lagi gitu kan. Ya, dia semua balik lagi tergantung orangnya ya. Kayak saya beli, lu kalau beli baru sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, ya lu balik kena potongan. Karena kan gue ketika jual barang sama lu kan gue ambil untung. Gue nih pedagang, jual barang sama lu gue ambil untung. Setelah 6 bulan lu mau balikin ke gue, lu minta balik full, berarti sama aja untungnya gue lu ambil lagi. Sama aja gue nggak untung dong. Tapi kalau seperti yang gue bilang, setelah 2 tahun, udah 2 kali ulang tahun deh, tuh barang lo mau balikin ke gue nggak potong. Gue nggak potong gitu loh. Karena hitungannya buat gue, batu tuh naik harganya. Semakin susah cari barang bagus, bukan semakin gampang. Lo tahu sendiri lah. Betul. Barang yang kita lihat 5 tahun lalu sama ini hari aja beda, apalagi yang 10 tahun, 15 tahun lalu gitu loh. Jadi kalau orang beli 2 tahun udah pakai, let's say gue beli barang 50, ya kan, gue jual 60, gue cari untung kan. Itu orang udah pakai 2 tahun, mungkin setelah 2 tahun itu kalau gue mau beli itu barang, mungkin harganya pun udah 60-an, udah naik kan, 10-20% di marketnya juga mungkin udah naik. Ya gue beli lagi, gue sama aja, dia tidak rugi, gue sama aja dengan beli di tempat lain. Sekarang pasarannya 60, dan itu ini hari setelah lewat 2 tahun pasti gue juga bisa jual lebih itu barang gitu loh. Jadi no additional cost kalau lo keluar negeri dan lain sebagainya. Betul. Tapi kalau baru 6 bulan, setahun ya pasti gue potong. Atau choice-nya kalau lo nggak mau dipotong, lo titip jual, gue bantu jualin lagi. Bisa untung, bisa cost to cost. Gue kejarin supaya lo jangan rugi. Gue cari lagi yang mau pembeli. Cuman ada waktu kan. Kalau lo mau langsung ya pasti ada potongan. Kecuali udah 2 tahun. Nah, itu gue terima balik, tidak gue potong. Karena 2 tahun kan is a long time, ya harga bisa naik dan demand-nya juga pasti ada. Ya ibarat kata nih, kalau 2 tahun, misalkan gue beli barang seperti tadi gue bilang deh, gue beli 50 juta, gue jual sama lu 60 juta, ya kan? 60 juta duit lu itu yang balik ke gue, let's say lu untungin gue 10 juta kan pada saat itu. 10 juta untung lu itu kalau gue puterin 2 tahun jadi berapa? Harusnya kan udah lebih. Ngapain kita potong lagi?
Jadi kita udah dapat lebih dari duit itu, kita puterin lagi dan setelah 2 tahun harga barang itu pun udah naik di pasaran. Lu ke Bangkok, ya kan? Lu tahu harga di sana. Lu first time ke Bangkok sama ini hari ke Bangkok harganya sama apa enggak? Pasti Apa udah beda. berubah? Pasti udah beda. Pasti Apalagi naik. dengan dolar kan kita beli juga Apalagi dolarnya naik exactly sekarang. baht ya kita beli Iya. kan. Nah, Pasti udah naiknya gila banget gitu. benar. Nah, Otomatis. selama pengalaman lu di dunia batu permata, pengalaman apa yang lu belajar dalam perjalanan lu keliling satu Indonesia? Setahu gue sih, maksud gue tuh trust integrity is number one. Ya, of course, lu memberikan edukasi nggak ke calon konsumen atau teman-teman yang ada di pasar sesama pedagang? Tergantung. Ada orang yang mau diedukasi, ada orang yang bebel. Dia merasa lebih tahu, dikasih tahu merasa lebih tahu. Jadi ada ya kita dengan kita ngobrol kan kita bisa tahu karakter orangnya. Kalau orangnya bisa diajak ngobrol, bisa dikasih knowledge ya kita pasti kasih. Tapi ada orang yang merasa lebih tahu dikasih tahu ya. Ya udah, oke. Terserah Gua gitu iya aja gitu loh. Sama seperti orang waktu itu kejadian Kyanite dia bilang Safir Australia, gue bilang ini bukan Safir Australia, ini Kyanite. Dia jawab, "Ah, lu mau orang baru main batu?" Oh, ya udah. Udah gitu. Nah, selesai. Begitu dia memo, iya benar Kyanite, enggak itu Safir Australia, lu yang lebih tahu. Begitu ini selesai. Iya, jadi Ya Safir Australia ada, Kyanite, Safir Australia Betul. gitu loh. kenapa dipanggil Safir Australia? Saya sampai sekarang bingung juga. Ya kan Safir Australia memang ada. Emang ada, tapi Emang kan ada. Cuman ya Kyanite ya itu bahasa pelesetan pasar lah awalnya. Ya gimana dulu Kyanite orang apa itu kan nggak Safir Australia. Kadang-kadang kan bahasa bahasa pasar. pasar. Kadang-kadang bahasa Kayak Ayole kan Safir Air. Safir air apa Safir air? Apa? Safir juga di Sri Lanka yang bagus yang di sungai. Makanya. Terus jadi, Safir air semua kalau yang bagus-bagus ya kan. nah, Ya itu bahasa pasar. maksudku tuh kan itu membingungkan orang gitu. Hmm. Kayak orang like, oh paparaca spinal. Kan paparaca buat Safir gitu. Ya, kalau paparaca spinel masih lebih bisa gua terima lah. Dia berbicaranya soal color. Walaupun di spinel ya orange pink spinel. Lu, nama paparaca itu trade itu kan cuma untuk Safir. Cuman kalau orang ngomong paparaca spinel sekedar nih warnanya paparaca loh. Mungkin maksudnya begitu tuh masih lebih masuk akal. Daripada orang bilang Safir air, orang bilang kecubung karang. Apa kecubung karang gitu loh. Ada karangnya dalam kedubungnya gitu kan. Allah. Ya itulah bahasa pasar di kita nih banyak sekali. Apalagi batu akik. Banyak banget. Banyak sekali bahasa pasar. Banyak. Banyak sekali. Sekarang kita move on ya. Sekarang kan lu udah keliling dengan pasar yang sangat luas. Di Indonesia aja kita ngobrol ya. Sekarang kan banyak yang menumbuh lab abal-abal. Itu dalam perjalanan lu ini sekarang ini, apakah itu menjadi sebuah kayaknya like apa ya, nyebelin gitu ya, bahasa nyebelin like this lab abal-abal is merusak, tapi kayaknya nggak mengefek lu punya pasar kali ya. Iya, tetap ada efeknya. Ada ya? Bohong lah kalau kita bilang sama sekali nggak ada efek tuh tetap pasti ada. Yang seperti orang-orang yang merasa kok barang lu mahal, gua beli di toko sebelah murah istilahnya. Ya, labnya barangnya bener nggak sesuai nggak kan? Karena banyak lab cetak sendiri lah kasar ngomongnya, bukan gemologi. Mending kalau labnya abal-abal bukan gemologi ngaku gemologi ini kadang-kadang pedagangnya ngeprint sendiri. Jadi memang nggak diperiksa gemologis, memang semau-mau dia aja dia tulis ada kan Banyak seperti itu, Sat, ya? banyak. Ya sekarang yang beneran gemolog aja bisa salah. Ya kan? Yang gemolog HC tulis no hit aja ada. Apalagi kalau yang bukan gemolog asal nulis kan gitu. Pasti ada. Yang apalagi kalau memang niatnya tendensinya memang setengah nipu. Mending kalau barangnya HC diet dia tulis natural. Ini kadang yang memang sintetis dia tulis natural. Itu yang bahaya itu. Banyak yang seperti itu. Karena mereka kan udah nggak mikirin itu. Nggak mikir. Mereka gimana caranya dapat duit, memang tendensinya nipu gitu kan. Kan begitu. Benar. Nah, ini yang cetak-cetak memo ini atau sertifikat itu banyak kali ya, oknumnya banyak kali ya, Syat ya. Banyak. Yang mungkin lu tahu di pasar nih. Ya kan, lu kan you're like I said, you're like a street pedagang yang mengeliling di Indonesia. Secara trader, gem trader atau pedagang, mungkin lu bisa kasih tips kepada
teman-teman kita ini gimana untuk menghindar atau menilai, karena kan ada lab aba-aba dan lab kredibel. Gimana memilihnya? Coba dari point of view dari lo. Ya lu harus tahu orang yang meriksanya siapa. Latar belakang pendidikannya apa. Minimal lu cari tahu lah. Kantornya jelas, ya kan. Nomor teleponnya ada dan bisa dihubungi. Bukan sekedar menyematkan nomor tapi nggak bisa dihubungi. Sekedar naruh alamat ternyata nggak ada apa-apa di alamat itu. Ya mesti research lah. Ya background itu penting. Dari gemologisnya. Ini beneran nggak sekolahnya? Gitu loh, beneran sekolah gemologis apa dia cuman cetak piagam? Kan banyak yang cetak piagam sekolahnya kagak, dia nyetak piagam kan ada. Ada. Itu tinggal diedit sekarang komputer. Gampang Iya. sekarang. Gue mau bikin gue lulusan Gublin juga bisa. Ini Bisa. hari tinggal cetak-cetak selesai. Kan cuman bener nggak gitu loh kan? Itu semua bisa dicek. Yang pasti ya gimana ya? Simpelnya sebenarnya lu beli dari orang yang bisa lu percaya. Orang yang rekam jejaknya bagus, terpercaya, ya lu beli sama orang-orang yang terpercaya itu. Kalau orang baru rekam jejaknya dia I mean lo harus melakukan research. Tapi sekarang kalau gue mau beli dari Arsyad nih, Baba Jenggot nih, tapi gue nggak tahu track record lu seperti gimana. Tinggal cek. Gue 20 tahun contohnya, lu bisa cek track record gue. Istilahnya di Facebook di Instagram lu mau cari testimoni ada. Lu tanya orang-orang di market yang kenal gue bisa jawab. Zaman sekarang mah orang kan ada testimoni di Facebook lah, di Instagram lah, di TikTok ada. Atau kalau lu ragu, Rekber. Apa sulitnya Rekber? Iglo ada Rekber. Ya kan ada juga Rekber toko oranye, toko hijau ada. Gitu kan. Tinggal lu Rekber kalau lu ragu, gitu loh. Cuman jangan cuman deal terus minta Rekber lu nggak mau bayar fee-nya. Karena kan ada potongannya itu. Kalau misalkan barang 10 juta pakai Rekber itu potongannya 15% loh. Ya kan? Iya. Nah, lu mesti mau dong tanggung itunya. Jangan lu minta Rekber terus lu nggak mau tanggung. Karena ketika lu transaksi, lu tawar-tawaran, lu mau pakai Rekber sama tidak pakai Rekber, pasti kita kasih harganya beda karena ada potongan di situ. Pasti, gitu. Pasti gitu. beda. Jangan tawar-tawar deal terus baru udah deal lu mintanya Rekber, udah gitu lu kagak mau nanggung potongannya. Suka begitu ya? Ada yang begitu. Gue selalu bilang, oke, kalau mau Rekber sekian. Kalau mau Rekber sekian karena ada potongannya sekian, gue kasih tahu. Ini potongannya sekian. Lu cek aja sendiri di googling. Toko hijau potongannya berapa, toko oranye potongannya berapa. Kalau pakai Rekber Iglo atau Rekber yang lainnya juga kan ada, mereka punya data listnya untuk nominal sekian, barang ini apa, potongannya berapa. Nah, mesti mau tanggung dong, atau kesepakatan bersama mungkin bagi dua atau gimana. Jangan lu mau yang nanggungnya pihak yang jual aja gitu loh. Sekarang misalkan modal kita batu 7,5 juta. Kita bikin memo, kita bikin ikatan perak. Modal 8,5 anggap deh setelah ikat perak dan bikin memo. Kita jual 10, kita cari untung. Terus kena potongan Rekber, hilang dong untungnya kita. Sama aja kita nggak untung. Gimana? Benar. Nah, jadi mesti jelas dari awal gitu. Secara understanding lah antara kedua belah pihak ya. Iya. Atau lebih simpelnya kalau lu orangnya track recordnya bagus, terpercaya, gue sering kok bilang, lu transfer, barang gue kirim. Barang datang lu lihat lu kurang cocok, lu merasa beda sama videonya atau dengan alasan apapun, pokoknya barang datang gue nggak mau minta balik, lu tinggal kirim balik. Barang nyampe ke tempat gue transfer balik lagi duit lu cuman kalah ongkir. Masa kalah ongkir juga nggak mau? Itu garansi dari lo nya ya. Masa kalah ongkir aja nggak mau dibandingkan lu harus keluar ongkos pergi gitu kan. Iya betul. Istilahnya kan begitu. Lu masih jualan di TikTok? TikTok ini live. Udah agak lama nggak live karena pelanggaran mulu, sensitif sekarang. Agak sensitif. Agak sensitif. Sangat sensitif, bukan agak sensitif lagi. Gua baru mulai, kamera masih ngadep muka gua, masih nyusun barang, belum ada yang nanya, belum ada yang komen, udah pelanggaran kadang-kadang ini hari, sampai bingung. Lu ngerokok kali? Kagak. Nah sekarang di 2026 ini udah quarter of the year ya, udah setengah tahun. Gimana nih pasar nih sekarang nih? How do you see? Gimana melihat pasar kedepannya nih di Indonesia nih dengan dolar naik atau gimana nih kedepannya buat industri ini gimana nih? Kalau lebih bicara dengan pasar, sebetulnya bukan soal dolar, bukan soal apa.
kondisi dalam negerinya kondusif nggak ekonominya. Itu aja. Karena kalau ekonominya berputar bagus, duitnya ada, orang punya uang lebih, karena ini kan istilahnya gemstone ini kan apa namanya, kebutuhan tersier lah istilahnya. Dia cuman Last resort. perhiasan itu buat pakai, bukan lu mesti beli. Kalau lu nggak beli ya beda sama lu beli makan, ya kan. Lu makan mesti, ya kan. Pakaian lu mesti, masa lu telanjang. Baju lu mesti punya, masa kehujanan kepanasan. Kalau batu kan enggak. Betul. Di atas batu pun kebutuhan tersier masih ada motor, mobil, baru batu. Ya kan? Jadi batu tuh benar-benar barang investasi atau barang happy fashion. Jadi kalau orang nggak ada uang lebih, nggak punya uang lebih, tidak disarankan untuk beli permata. Tidak disarankan untuk beli permata. Kalau orang hobi kan Iya. banyak hobinya di Indonesia. Karena permata itu bukan liquid seperti emas. Oke. Kalau emas kan lu beli anytime lu perlu, lu jual ya, ada potongan Di sekian, pen selesai lu jadi duit. Kalau batu kan ada prosesnya. Jadi kalau lu tidak dengan uang dingin, tidak disarankan beli permata. Ini kan beli fashion. Sama seperti lu beli jam tangan, sama seperti lu beli kacamata, lu kacamata 100.000 juga ada frame-nya. Kacamata yang frame-nya 2-3 juta, 5 juta pun ada. Kebutuhannya sama, buat taruh kaca, kalau lu minus, kalau lu plus, ya lu jangan beli yang aneh-aneh kalau nggak ada uang lebihnya kan gitu. Benar-benar. Istilahnya seperti itulah. Nah, kita lihat kan Indonesia tuh besar. Sangat. Penggemar batu sangat luar biasa. Natural resources-nya pun luar biasa. Sebetulnya. Sebetulnya. Cuman memang tidak digarap dengan baik di kita. Betul. Apa karena pemerintah kita apa gimana? Karena gue lihat potensi itu sangat besar di Indonesia. Gue melilitin kayak Safir dari Kalimantan, itu potensi itu besar banget gitu. Gue udah Iya. pernah lihat. Mungkin lu udah pernah lihat juga yang bagus-bagus gitu. Ya regulasinya kan berubah-berubah. Setiap ganti kepala daerah berubah-berubah. Di kita kan begitu. Nah, kita nggak bisa Regulasi. jadi kayak Bangkok ya, tempat Thailand. Apa kita masih jauh banget ketinggalan? Prosesnya panjang. Kita untuk punya event tahunan yang didatengin, Bangkok udah 2 kali loh setahun didatengin Iya. dari orang seluruh dunia. Kita untuk punya event sekelas itu setahun sekali aja masih jauh. Masih belum ada. Apalagi pengen marketnya seperti mereka, industrinya. Mereka tukang polishnya, tukang cuttingnya, labnya, semua Semuanya quality-nya quality-nya good luar biasa. gitu. Di kita kan enggak. Tapi kan ada like jewelry fair itu yang di Bandung, ada di Surabaya, di Jakarta. Itu sama nggak? Iya, ya sebenarnya secara umum, secara garis besar ya sama tujuannya begitu. Cuman kan mereka belum bisa sampai saat ini belum berhasil untuk mendatangkan short besar. Untuk yang bandar mau buka di sana, yang orang Sri Lanka kayak orang Bangkok kah, yang dari Afrika lah, dari tambang, yang dari India lah, belum ada. Mereka kan kalau kita di Bangkok, you bisa lihat orang Afrika buka stand, orang India buka stand, orang Rusia buka stand. Di kita nih ya lokal semua, masih terbatas di orang lokal, orang-orang sekitar situ. Bahkan istilahnya ketika bukanya di Jakarta, majority orang Jakarta, orang Jawa Timur, orang itu nggak datang ke Jakarta. Ketika buka di Surabaya, majority ya orang yang dari sana, orang dari jauh nggak datang. Sementara Bangkok, kita aja dari Indonesia mau tuh keluar tiket, hotel, ongkos berangkat buat ke sana. Nonton. Itu kan udah beda. Gue lagi di Jakarta, ada pameran di Surabaya, belum tentu gue datang. Tapi di Bangkok ada pameran, gue berusaha gimana bisa datang. Karena beda. Satu dunia gitu ya. Beda. Everything batu di satu dunia ke situ. Kenapa di Bangkok Shot? Maksud gue kan, gue tau googling GRS, GIA, semua kan memang di Bangkok gitu loh. Everybody's there gitu loh. Emang jewelry hub gitu. Ya, mereka mempermudah. Di Bangkok kan untuk jewelry kan mereka memang dibikin salah satu tujuan wisata mereka kan jewelry. Dibikin dipermudah segala macam. Di kita kan semuanya dipersulit. Semuanya dipersulit. Sekarang untuk pajak, urusan pajak batu permata aja di kita masih berantakan ngitungnya gimana. Itulah. Kita bilang A, dia bilang bukan B. Dia lebih so tau daripada kita kan. Iya, nggak bisa ngomong karena regulasinya nggak ada gitu loh. Regulasinya nggak ada. Bisa nggak kita bikin regulasi nih? Awalnya mungkin gimana regulasi untuk batu permata dari luar masuk ke Indonesia supaya tidak ilegal. Karena kan masih banyak yang ilegal. Yang jalur belakang, yang
coba-coba lewat ini lewat itu ya, istilahnya nggak bayar bea masuk lah. Karena mungkin mereka merasa ya bea masuknya nggak karu-karuan, Nggak masuk akal ya. nggak masuk akal. Barang beli segini mereka menaksirkannya segini, ya kan? Barang beli 100 mereka bilang ini barang 300. Dasarnya apa gitu. Jadi memang harus dibikin regulasinya, harus jelas. Atau bikin permit masuk deh. Lu bawa batu sebiji, 10 biji, sekoper, ya udah bayarnya segitu lah, ada izin masuk aja pokoknya. Untuk berapa lama gitu kan, bisa diatur seperti itu harusnya. What is next gitu. Nah, kita harus gerak karena kita generasi ya kita udah mulai menuju ke senioritas nih. I mean kan dari generasi berikutnya gimana nih? Iya, Industri ini itu loh. generasi berikutnya harus lebih berpikir cerdas. Jangan sampai apa yang udah dirancang, belum dibuat nih, baru dirancang. Gitu. Karena kan di kita merancang aja itu bukan hal mudah. Ini negara besar, lo tahu sendirilah istilahnya di kita nih governmentnya step-stepnya banyak gitu loh, kebanyakan stepnya. Birokrasinya Birokrasinya luar biasa banyak di kita nih. Dan yang bikin repotnya kan sometimes kita nih udah bikin regulasi berubah lagi. balik lagi no. Sulit memang ya harus ada yang bisa main ke atas. Bahwa kita nih industri yang besar. Berkaca dari contohnya ya sama-sama di Southeast Asia kan, Bangkok itu di Thailand. Mereka bisa begitu maju, kita mengarah ke sana lah. Gimana caranya batu nih masuk, pajaknya jangan terlalu besar. Kalau pajaknya besar, orang akhirnya sumput-sumputan masukin barang. Tapi kalau pajak lu logik nominalnya, orang semua bayar kok. Dia nggak mau ribet sumput-sumputan ini apa segala macam, nanti kena masalah. Pasti mereka bayar. Kalau regulasinya jelas, angkanya ya make sense. Logic, make sense gitu loh. Sementara kan di kita kadang-kadang ya itu ditafsirkannya ketinggian, minta pajaknya. Ya, lu sekarang kalau beli barang umpamanya 100 juta, lu bayar pajaknya 40-50 juta, terus mau jual berapa di sini? Ya Mau nggak jual bisa berapa? jual gitu. Bener. Harusnya itu lebih dipertimbangkan, dan memang harus ada lah setahun sekali Indonesia ini membuat yang bisa luxury, bisa narik orang luar datang. Gue yakin bisa kalau mereka mau. Masalahnya mau atau nggak mau. Karena banyak yang terutama untuk bikin ini kan memang kita harus jalurnya dengan orang-orang yang di atas, yang punya kuasa, yang punya power, dengan kementerian juga. Untuk menjamin orang yang mau datang ke Indonesia nih bawa barang nyaman. Jangan tiba-tiba ntar di bandara, kena mesti bayar begini. Jualan belum, mau pameran belum, udah digetok kanan kiri kan ya. Jadi mesti jelas dulu memang. Jadi orang luar negeri datang malu dong kita. Iya. Kita punya Bali, kita punya Lombok. Oke, lu nggak mau bikin di Jakarta, lu bikin di tempat-tempat wisata. Mereka datang sekalian wisata. Jadi mereka otaknya bukan cuman pameran, gue sekalian vacation. Exactly. Itu sebenarnya pasti sangat memungkinkan kalau memang mau diatur untuk bisa. Dan destination vacation di Indonesia cukup banyak. Daripada di Thailand kan banyak benar-benar yang bisa dibikin. Ini negara luas kok. Ini negara luas kok. Jadi menurut lu, Syad, visi misi ke depan buat Batu Indonesia, pasar dunia Batu Indonesia itu what yang lu harapkan? Visi misi lu tuh apa? Ya, pertama yang diharapkan stabilitas negara, kondisi ekonominya bagus. Karena kalau kondisinya semua bagus, semua industri akan jalan. Bukan hanya batu permata. Ini hari industri properti juga sakit kepala. Yang mau jual sama yang mau beli lebih banyak yang mau jual. Karena ekonominya oke, mungkin bisa dikatakan berkembang ya, pembangunan di mana-mana banyak gitu loh. Tapi perputaran ekonominya, daya belinya menurut gua sih menurun ya. Walaupun mungkin pembangunan di mana-mana, istilahnya orang lebih takut tuh ngeluarkan duit saat ini. Benar. Ditambah lagi dengan ada perang di luar sana, orang itu kan pasti adalah sedikit banyak pertimbangan, ada dolar naik apa. Intinya kalau stabilitas ekonominya bagus, semua sektor akan berkembang, termasuk batu permata. Iya, banyak sih yang datang ke gue juga Pak, saya pengen jual. Banyak pengen jual gitu. Ya sekarang kita daya beli juga, kita mau beli juga, kita mau jual kemana juga
Dengan lu bilang ekonomi lagi susah kayak begini, Betul, memang memang harus kondusif memang. harus kondusif semuanya. Ya ke depannya gimana generasi mudanya bisa, ya edukasi ini kan berjalan terus. Edukasi kan berjalan terus dengan harapan generasi-generasi baru nih udah lebih knowledge-nya udah lebih bagus. Ini hari everything is easy loh. Zaman kita awal mulai kita nawar barang aja kagak ada nih. Kirim video bisa lihat. Orang mau lihat kita pergi ke sana. Bener. Zaman 20 tahun lalu tuh nggak semua orang punya HP. Gua mesti balik lagi dulu kalau ada barang ditawar. Kalau kita barang pinjam nggak bisa ditelepon. Itu kan ongkos lagi. Ongkos lagi. Sekarang everything udah easy. Everything Lu easy. mau jual keluar pulau pakai video Semua bisa. kirim bisa. Luar angkasa pun bisa ya nggak? Semua sekarang dibikin mudah. Ada dibikin mudah itu pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ya tinggal gimana knowledge-nya yang Gimana kreativitas yang kita bisa membangun, kita bisa menjadi sesuatu yang Iya. kita bisa try to change something gitu kan. Dengan segalanya mudah nih kan penipuan juga bertambah bukan berkurang gitu. Betul. Tapi penjualan yang let's say gua awalnya bisa jualan ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu kan karena ada dari jalur online dulu. Dari jalur online gua ada pembeli yang beli dari sana. Oh, gua kenalan di online, ada pedagang dari sana beberapa orang. Oh, mana yang orangnya kredibel kan kita kan bisa cek. Wah, kita datang deh, ketemuin si A, si B nih. Itu kan semuanya kan prosesnya kan dari sosial media. Dari teknologi. Zaman dulu lu nggak bisa lu tiba-tiba mau main jalan. Ya kan, lu nggak ada kenalan di sana mau main jalan main masuk, waduh Bahaya itu. bahaya. Sekarang ya ada sisi positif, ada sisi negatif. Semua hal pasti ada. Pasti ada itu. gitu ya. Sekarang kalau untuk kedepannya Batu Permata ya kembali lagi anak-anak mudanya ini Harus lebih kreatif ya. harus lebih kreatif, Inovatif. knowledge-nya juga harus ada. Karena banyak sekali pedagang ini hari ya, terutama yang online mereka tidak tahu apa yang dijual, hanya sekedar jual, ya kan? Hanya sekedar jual. Mereka jual apa mereka tahu batunya kayak sintetik atau mereka nggak tahu. Banyak yang tidak tahu. Tidak semua tahu loh. Banyak yang live itu sekarang jasa untuk live aja kan banyak. Agensinya. Lu tinggal bayar orang suruh nge-live. Pakai diamond tester. Ini batu asli. Itu. Batunya moissanite. Batu alam. Dari mana moissanite batu alam asli? Nah, itu Ya banyak. mungkin mereka diajarin sama bosnya suruh ngomong gitu. Mereka emang nggak tahu. Mereka cuma digaji untuk nge-live, kan ada yang begitu. Tapi kan gampang kita bisa googling, bener nggak bos gue ngomong seperti kayak gitu kan bisa Ya kan tidak semua orang. Gue mah yang penting kerja. Yang penting lo dapat duit ya. Yang penting dapat duit, gue digaji untuk live, gue cari makan. Ada yang seperti itu gitu loh. Jadi memang sebenarnya pembelinya yang harus dipintarkan gitu. Banyak PR juga kita ya. Sebagai banyak sekali yang kita harus rubahin gitu. Hmm. Karena kedepannya memang this is the fate of this industry yang sangat luas. Gimana kita bisa majuin bener yang Gen Z sekarang nih, yang kedepannya tuh harus membangun ekosistem mereka tersendiri gitu. Ya banyak kan males kan, banyak males lah gitu karena ekonominya tidak mendukung juga gitu saat. Tidak mendukung. Jadi ya nggak ada kata males, inovasi terus. Ya kalau males, ya semua orang punya tingkat suntuknya masing-masing, punya jenuhnya masing-masing, punya malesnya masing-masing, punya kepengennya masing-masing. Cuman kalau yang lu gugu malesnya terus ya mau jadi apa? Gitu. Nggak ada orang yang tiba-tiba punya sesuatu basicnya males, nggak ada. Nggak ada. Jadi lu memang lu mesti berpikir terus. Kita harus mengikuti kok. Ya di istilahnya artis-artis juga kalau yang nggak inovasi mah dia hilang dari layar kaca kan. Nggak dipakai lagi. Gimana caranya dia bisa relate, yang tua-tua masih on sampai sekarang pun ada. Itu mereka kan merelatekan diri dengan kondisi sekarang. Sama pedagang juga. Barang apa nih yang lagi rame? Demandnya apa? Ya lu nggak bisa maksain barang yang lu punya. Gua punyanya ini, maunya jualnya ini, ya nggak bisa. Permintaannya ini, gua nggak ada. Ya kalau lu nggak mau stok beli ya lu cari source yang lu bisa pinjam untuk bantu jual, kan contohnya seperti itulah. Ya lu harus bergerak. Ini sekarang mentok nih barang gua jual begini nggak bisa. Coba misalkan gua punya Moonstone deh. Aduh agak susah nih jual Moonstone sekarang. Gua punya 10 biji, coba deh gue bikin kalung. Siapa tahu dia bikin kalung jadi lebih menarik. Itu kan semua inovasi, hasil
komunikasi Betul. kan, harus kreatif memang. Betul. Gimana caranya bisa menjual barang, jangan maksa mau apa sesuai yang kita mau aja, nggak bisa kan, customer juga punya kepengen. Betul. Dan banyak sekarang orang yang nggak mau ngikutin customer, ya nggak bisa dong. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Betul. Customer yang punya duit, yang mau Exactly. keluar uangnya, dia mau beli, Exactly. kita harus service Betul. mereka. Gitu. Boleh kita kasih advice, tapi the decision kan dia Tetap mereka. Benar. Jangan kita yang ngotot, mereka maunya Nah, begini aja. jangan. Enggak, saya senangnya begitu. Tapi kalau itu nggak usah ngotot. Udah nggak usah. Yang penting kita terima duit, Iya, ya kan? Kita harus ngikutin maunya customer lah, otomatis Emang lah. pasti. Dia Sekarang lu mau beli mobil, gua maunya warna hitam. Terus si showroomnya putih aja, Pak. Enggak, kalau hitam begini udah putih, didorong terus putih, lu pindah showroom. Orang gua maunya hitam, gua dipaksa Makanya. putih kan, pasti ada bagian. akhirnya kita kehilangan pelanggan. Nih orang kok gue maunya A, lu kasih gue B gitu Iya, kan. jadi Keseleraan. seperti balik lagi seperti yang gua bilang sebelumnya, ada orang yang bisa diedukasi, ada yang enggak. Ada orang yang bisa dikasih advice, tapi advice-nya kita itu kan seleranya kita. Belum tentu cocok dengan seleranya dia. Jadi kita edukasi udah, advice udah, biarkan mereka yang memutuskan. Biarkan mereka yang memutuskan. Kita sebagai pelaku pasar, kita sebagai seller, kita gimana caranya bisa menservis supaya customer puas. Itu aja. Kasih servis dan juga edukasi Iya. yang mereka mau nerima. Nggak mau Iya. terima ya Ya sudah. udah, selesai. Cukup situ aja, nggak usah Benar. berdebat kusir gitu. Iya, kita nggak usah maksain apa yang dia punya pemikirannya sendiri, ya udah. Ya udah. Gitu. Lu suka keliling atau emang lu lebih suka keliling atau lu lebih suka jual online? Kan lu agak gaptek nih yang gue tahu nih. Ya, Ya kan? Like sekarang kan kenapa lu harus buang ongkos lu yang lu harus keliling? Apakah lebih banyak keuntungan keliling daripada online atau emang sama aja? ya kita nggak bisa pukul rata. Kalau online lagi rame, ya untungan online. Kalau keliling lagi rame, ya untungan keliling. Sama seperti gua bilang, standar skala lo mau bilang pasar rame sama sepi itu yang mana? Gitu loh. Lu hari ini jual 1 bulan 10 batu, sama lu jual 3 batu. Yang mana yang lu mau bilang rame? Kalau secara umum pasti lu bilang rame yang jual 10 dong 1 bulan, daripada yang jual 3. Tapi ketika yang jual 10 rata-rata untungnya 2 jutaan, yang jual 3 untungnya 10 jutaan, mana yang lu mau bilang sepi? Ya kan? Kalau 2 jutaan 10 biji, 20 juta untung lu. Kalau untung lu 10 jutaan jual 3, 30 juta untung lu. Mana yang lu mau bilang sepi? Yang dapat duitnya lebih banyak, jualannya lebih sedikit, apa yang jualannya lebih banyak, dapat duitnya lebih sedikit? Apa standarnya? Tinggal pilih ya. Iya, apa standarnya? Nggak ada. Kita nggak bisa bilang sepi, rame, ada aja lah. Kayaknya mungkin kalau batu permata di Indonesia kayaknya nggak ada kata sepi ya. Ada aja ya. Ada aja. Nggak mungkin langsung blank total gitu ya. Dan kalau soal keliling ya balik lagi ke tadi obrolan awal, refreshing. Kita kadang-kadang sumpek di satu tempat kan, kalau kita ketemu kawan lama, tiba-tiba si ini datang, lama nggak ketemu, ngobrol di pasar, ketemu orang-orang baru lagi, ketemu teman-teman lama, itu kan refreshing, sekalian jalan-jalan. Kayaknya mungkin lu orangnya nggak suka duduk satu tempat ya. Ya Nggak bisa aja ya. duduk satu tempat, cuman kan duduk satu tempat kita ada masanya. Kalau udah seminggu, 10 hari, Nah, 2 itu. minggu sumpek juga, keluar bosen. Pasti ada bosennya gitu. Kalau lu tanya gue senang jalan-jalan, enggak. Gue seneng itu di kamar, pakai AC, di kasur, nonton film. Itu doang. Itu tuh liburan paling indah sebenarnya. HP mati, Nggak usah mewah-mewah ya. udah di AC adem, ya kan, makanan yang kita mau ada, nonton. Nah, itu sebenarnya udah liburan buat gua. Cuman kan kita nih perlu ketemu orang, kita nih kan makhluk sosial. Dan dengan ketemu pedagang dari daerah lain juga kan kita knowledge kita juga kan bertambah. Info-info pasar kita dapat. Oh, pembelinya si A lagi nyari barang ini, dia nggak bisa ngadain barangnya, siapa tahu kita bisa ngadain barangnya. Kita bisa kerja sama si A ini untuk masuk ke pembelinya. Itu kan dengan kita keliling ketemu itu. Gak mungkin lu duduk diam di Jakarta, lu tiba-tiba dapat cerita dari Lampung. Ya kan, apa dapat cerita dari mana, Makassar, kan nggak mungkin dari Denpasar. Ya lu ketika lu kesana lu dengar ceritanya. Lu dapat banyak info, Iya. lu knowledge juga dapat. Iya. Ternyata di pasar itu ada ini loh. Sometimes ketika gua keliling online juga tetap. Kan online sekarang bisa di mana aja, betul. Lu tinggal bawa barangnya, lu punya kamera, lu terdok ada internet live. Udah. Lu mau di mana pun bisa. Packing tinggal ke Indomaret beli ya kan. Iya, tinggal bungkus Packing, aja. bungkus. Ekspedisi selesai. Gitu. Everything is easy. Hanya kita mau atau tidak dalam diri kita. Ada nih
masih banyak loh anak muda pedagang sekarang yang lu ketika habis jualan dapat duit, ada untung. Untungnya belum habis, belum jualan lagi. Ada loh, Pan. Ada Ya yang itu selama hidup lu, kalau lu begitu ya lu begitu aja, lu nggak bakal punya sesuatu. Orang lu nyari duitnya ketika nggak ada. Ketika lagi ada duit lu nggak nyari terus supaya bisa nabung, nggak, lagi ada duit happy santai tenang. Begitu udah mau habis duitnya baru kelabakan mikir lagi. Ya lu di situ terus. Gitu loh. Jadi ya kembali lagi semuanya inovasi, kreatif, dan tidak boleh malas. Nggak ada obatnya. Gitu. Nggak ada obatnya, malas nggak ada obatnya. Nah, untuk tips nih buat orang yang mau mulai masuk ke dunia batu nih. Oke, nomor satu kita tahu knowledge is everything, ya kan? Knowledge of gemology ya, itu everything. Tips sebagai kan lu pedagang nih, tips sebagai your point of view, orang baru hobi, gue pengen jualan nih. Tips apa yang lu bisa kasih ke mereka nih? Kalau orang baru pengen jualan, tips gua jangan. Karena itu nambahin saingan gua sebagai pedagang. Gitu. Udah, lu beli aja, nggak usah jualan gitu. Tapi kalau lu mau jualan ya lu harus paham produk apa itu yang mau lu jual. Gitu. Lu beli safir, udah gua beli. Habis itu gua mau jual yang nggak bisa. Lu harus tahu ini safir kenapa harganya segini. Itu pengalaman, Chat. Apa. Ya tapi kan lu bisa pelajarin. Oh, kenapa sih yang ini lebih mahal daripada yang ini? Oh, yang ini ada garisnya. Oh, yang ini warnanya birunya, misalnya kalau kita bicara blue ya. Oh, ini ada mengandung gray, ada mengandung green. Oh, yang ini pure blue. Kenapa ini kecil bisa lebih mahal dari yang besar gitu loh. Kenapa sama-sama bagusnya yang satu lebih mahal, oh yang satu no hit, yang satu lu harus pelajarin. Nggak bisa hanya sekadar mau beli mau jual. Udah pokoknya gue beli segini, modal gue mesti jual lebih gue jual. Rugi gue nggak jual, nggak bisa. Kan ketika lu mau menjual juga kan lu harus bisa meyakinkan calon customer lu. Betul, akan barang yang lu mesti jual. Jadi ya lu mesti pelajarin barang. Customer bilang saya mau beli batu moonstone. Oke, lu nggak ngerti produk itu. Oke, ini moonstone Sri Lanka, udah sekian memonya ini. Dan kalau yang baru pertama sekali, ya lu nggak usah keluar duit dulu beli. Lu pinjem aja dulu. Lu harus jadi orang yang terpercaya. Terpercaya itu kan dibangun, dibuild. Lu dengan lingkungan terdekat lu dulu deh, yang easy percaya dengan lu gitu, dengan family lu, mungkin ada yang di Batu, kerabat lu, ya lu mulai pinjem bantu jual. Mungkin dengan mulai posting, atau lu misalkan di dekat rumah lu ada kantor lurah, mungkin lu mau tawarin, siapa tahu lurahnya beli. Pokoknya pinjem aja dulu, lu belajar jual dulu. Kadang-kadang maksud gue tuh menawarkan, lu kan keliling. Ada yang malu loh, like, aduh gue pengen nawarin ke toko A, toko B. Ya jangan malu. Aduh gimana ya? Emang gengsi apa pride ya, kali ya? Gua dulu di awalnya tuh kena cap 5 jari mah banyak. Maaf dulu, ini kita keliling toko emas kok dulu ditolak. Kita datang aja terus seminggu 2 kali. Habis 2-3 minggu juga dia orang lihat, siapa yang coba deh lihat deh, kesian dia datang mulu, pasti kan ada begitunya. Cuman jangan lu datang sekali ditolak, tai nih mau datang lagi, nggak bisa begitu. Ya sekarang lu datang ke toko emas, misalkan lu nawarin awalnya nih bawa barang, setiap toko tuh pasti udah punya langganannya masing-masing yang nyetok barang. Lu orang baru tiba-tiba mau nawarin barang, ntar dulu, barang bener nggak? Nanti gua beli tahu-tahu polisi datang, gua pernah ada kan, mungkin ada ketakutan itu. Bisa. Iya kan, mereka juga kan takut. Lu siapa orang baru ya kan? Tapi ketika kita bolak-balik datang, mungkin dia juga nanya kali sama orang. Mungkin mereka ada CCTV juga, kelihatan muka kita, dia tanya-tanya nih orang siapa sih? Orangnya oke apa enggak sih? Mungkin kan ada begitunya, ada prosesnya. Pasti. Iya, nggak mungkin tiba-tiba ada orang baru nawarin barang, kita toko yang udah punya istilahnya apa? Udah punya orang yang ngisinya lah. Tiba-tiba kita ambil dari orang baru, ntar dulu. Kalau lu lebih murah, memang lu supplier bagus, apa lu barang nggak setor nih, nanti jadi masalah kan, Mas. Barang asli apa enggak? Barang asli apa enggak kan, ntar dulu gitu, semua ada proses. Pasti. Cuman anak sekarang kadang-kadang ditolak sekali 2 kali udah malas gitu kan. Iya, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Ya lu coba terus. Lu siapa gitu loh, mau tiba-tiba lu datang diterima. Kecuali lu punya basic, lu anaknya siapa, bos besar yang orang tahu nih gua anaknya si ini, pasti diterima, itu privilege. Itu privilege gitu loh. Kan tidak semua orang punya privilege. Kalau lu punya privilege, pakai, kenapa enggak?
Jangan mau sok-sok apa idealis. Kok mau nggak ada, udah dia bullshit itu. Kalau lu ada privilege yang bisa lu pakai, why not? Memanfaati Memanfaatkan asalkan caranya benar ya. Asalnya positif. caranya benar positif, is oke gitu loh. Gue juga ada privilege itu kok. Abang gua main batu dulu, gua pertama kali dagang kayak orang lihat gua adanya abang gua. Abang gua namanya bagus, ya kan, track recordnya bagus. Dia lihat gua itu terbantu, bohong lah kalau enggak. Terbantu dan terbentuk lah ya Terbentuk gitu. dengan Ada sendirinya. plus Ya point-nya di kan, situ. gua kenal-kenal orang juga awalnya kan dari linknya abang gua, bukan gua dapat sendiri link itu. Benar. Pada saat gua awal dagang kan teman-teman main gua mah semuanya juga masih pada baru mulai kerja, belum pada beli, belum pada punya duit kan, kita jualan sama yang udah pada punya duit ya linknya abang gua awalnya. Kan semuanya kan begitu. Jadi privilege itu kalau memang ada digunakan, nggak usah sok-sok idealis lah gitu loh. Sosok gengsi gitu. Sok iye, banyak sekarang yang sok iye, gue bisa sendiri. Ntar itu 100 meter turn left, lu salah belok jatuh ke kali ya kan. Nah, udah deh, jangan aneh-aneh zaman sekarang. Nah, terus selama lu keliling, daerah mana yang lu paling suka nih? Dagangnya gampang, the best place, Jakarta, Surabaya, Semarang, atau what is your best, mungkin base camp ya, atau mungkin like gue seneng nih sama daerah ini, you know. Setiap daerah punya masing-masing. Ya kalau kita bicara misalkan yang gua banyak bermain di barang medium low. Bukan barang single piece yang ratusan juta. Gua banyak bermain di barang pasar. Gua main quantity, bukan quality. Yang quality ya ada, cuman majority quantity lah gua mainnya. Surabaya itu salah satu market yang bagus. Karena pedagangnya mereka mau beli. Tidak istilahnya kalau di Jakarta lu punya lot isi 50 biji, mereka kasih harga lebih kok, mereka berani kasih harga lebih di Jakarta, tapi mereka biasanya mau milih. Dari 50 biji lot itu mereka mau milih cuma 45 biji, matanya dia bayar lebih, oke, no problem, cuman dia mau milih. Cream of the crop. Iya, nah, kita nanti dapat sisanya, kita kadang-kadang kan kalau dalam satu lot matanya udah habis semua, nanti begitu sisa 10-20 biji terakhir kita sakit kepala Susah juga buangnya gitu kan. Bener. Nah, kalau di Surabaya mereka ada 50-50-50-nya mereka angkut asalkan harga Berani cocok. mereka Lebih itulah istilahnya. Kalau di Jakarta kan memang marketnya beda ya. Di sini senang barang quality, mereka kalau dari lot kadang ada rejectnya 15-20 biji, mereka juga malas. Mereka mau milih aja yang bagus-bagusnya. Kalau di sana mereka angkut semua, no problem gitu loh. Itu dari segi misalkan kalau barang lot sama single piece ya kan. Kalau misalkan seperti Makassar, kita misalkan punya Sapphire Star yang tebal-tebal, yang tinggi-tinggi, di sana rumahnya. Mereka kan dibalik tinggi. Di sana kita rumahnya. Lu kalau yang tebal-tebal, lu mau jual di mana? Jakarta, Surabaya, susah. Dibalikin gitu ya mereka. Iya, mereka startnya kan di bawah ya kan? Iya, mereka tinggi. Itu ada ya yang cari meja juga ada, yang cutting pun ada di sana. Cuman istilahnya majority yang tinggi-tinggi larinya kan ke Makassar. Kita bisa jual di sana. Terus kalau mau sekalian vacation ya Bali itu tempat yang enak. Bali Jualannya juga oke kok. Asal lu tahu barang apa yang dicari di sana. Seperti yang gua bilang, setiap daerah punya kesenangannya masing-masing. Lu tidak bisa memaksakan kesenangannya satu daerah ke daerah lain. Ya sekarang lu mau suruh orang Jakarta apa orang Bandung pakainya kayak Makassar di balik itu, mereka enggak, mereka nggak suka begitu. Yang suka di sana kan, itu kan seperti itu istilahnya. Kayak warna-warna kuning, cempaka, yellow star, Bali itu senang, Madura senang, ya kan. Di Jakarta belum tentu orang senang yellow star, ya kan. Jamrut cutting lu punya sehebat apapun, banyak orang-orang di daerah yang senangnya di combustion. Itu loh, jamrut combustion senengnya, nggak seneng cutting. Ada daerah yang senengnya combustion, ada yang nggak mau combustion, maunya cutting. Jadi tinggal lu tahu di daerah situ nyarinya apa. Makanya lu keliling kan biar lu bisa memenuhi demand di situ ya. Setiap daerah itu pasti unik. Ya. Ada kok barang yang gua taruh di tas yang gua nggak keluarin ketika gua ke Jakarta, karena memang itu barang bukan barang Jakarta. Ada. Gitu. So you know iya, ngapain gua tawarin ini barang di sini? Karena nggak bakal ketemu harganya. Ini bukan makanannya sini. Ini nanti kalau gua kesini baru gua keluarin ini barang kan gitu. Jadi kalau enak sebenarnya setiap daerah pasti ada plus minusnya. Pasti ada plus minusnya.
Tapi kalau ditanya senang ya, gue senang Bali lah, sekalian vacation kan. Dagangnya iya, vacationnya juga dapat gitu. Kalau bicara senang-senangan ya Bali. Siapa sih orang Indonesia yang nggak senang ke Bali? Gitu. Apalagi di Balinya bisa dagang. Rata-rata kan ke Bali kan cuman keluar duit vacation. Nah ini gue vacation yang bisa sambil cari duit. Nah gue senang lah Bali. Nggak senang lah Bali. Gue di Bali pernah sampai bulan-bulan gue tinggalnya di Luar sana. biasa. Batu permata apa yang lu suka? What is your favorite gemstone? Gue Paparaja. Paparaja. Dan Colornya gue seneng. Paparaja itu. mixture ya, of Ya. two color jadi satu. Paparaja, Kalimaya, Kalimaya. gue seneng. Bukan Kalimaya yang diem ya, Kalimaya yang kembangnya 5-6 ya. warna tuh. Itu tuh ada beberapa warna di satu batu. Kalau Kalimaya itu precious stone tuh harusnya dia bisa jadi salah satu batu termahal. Lu mau cari warna biru ada, mau cari warna paparaca ada, mau cari warna jamrut ada, cari warna ruby ada. All in one color. Nah, itu demen. Oke, yang terakhir nih Syat. What is your advice lu apa nih buat orang-orang nih? What is your advice yang lu mau kasih buat Advice dalam hal apa nih? hal dalam dunia permata, dunia industri ini? Apa yang bisa dikritik membangun, apa yang bisa kita mempelajari ini dengan pengalaman 20 tahun lu ini? What is your advice to Ya, generasi advice berikutnya itu nih? nomor satu pasti jujur, jaga nama. Di Batu Permata itu lo cacat kedengeran satu Indonesia. Selesai gitu ya? Ya. Kalaupun lu mau mulai lagi, cacat lu tuh tetap nggak hilang. Bekasnya itu Tetap masih ada ya? bekasnya. Triggernya bisa kapanpun juga. Jadi gua tuh selalu berhati-hati bisnis dengan orang yang sudah pernah ada track record jelek. Karena kalau udah pernah ada track record jelek itu anytime bisa kumat. Anytime bisa kumat. Anytime, yes. Gitu loh. Lu let's say mungkin ada beberapa orang yang punya pistol di Indonesia. Mungkin nggak pernah dipakai seumur hidupnya dia. Tapi kalau yang udah gayanya cowboy udah pernah nembak orang, untuk yang kedua kali nembak orang akan lebih mudah daripada pertama, kan gitu. Exactly. Sama Betul. seperti orang nipu, kalau orang udah pernah nipu, wah lolos nih, gua nipu, aman-aman aja. Itu akan lebih mudah untuk melakukan penipuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ya, lu jadilah pedagang yang jujur kalau mau berdagang. Kalau mau jadi pembeli, ya lu mesti cek track recordnya, cek track recordnya, backgroundnya yang gimana, backgroundnya gitu ya. ini orang sip apa enggak gitu loh. Nah, dan yang paling penting kalau lu masih ragu, banyak kok rekber gitu. Exactly. Untuk menjaga jangan sampai lu ditipu. Betul. Kan gitu. Dan jangan lupa biasakan kalau mau beli barang besar, ajaklah si sellernya ketemu di lab, cek ulang sama-sama. Kalaupun sudah ada labnya, misalkan sudah ada IGL labnya, ajaklah ketemu di IGL, dicek nih batunya sama sertifikatnya sesuai nggak, bener nggak, gitu. Dicek ulang itu kan nggak ada salahnya. Kalau lu mau beli barang yang ratusan juta, oke lah. Kalau barang 1 juta 2 juta happy mungkin lu nggak pusing, lu tinggal cari tahu yang oke. Tapi kalau udah barang ratusan juta, masa lu nggak mau buang duit 2-3 juta buat datang ngecek gitu loh, jaga-jaga, daripada duit tuh 200-300 yang jadi masalah. Kan gitu ya. Intinya itu lah. Jangan tergiur harga. Ya lu mesti logik. Itu aja, belajar logik. Udah barang bagus begini harga murah, ya lu pikir aja. Sering terjadi orang yang berkeluh kesah di media sosial, habis kena tipu begini. Gua komennya, ya lu yang bahlul. Percaya barang begini harganya begini, yang bahlul lu, yang salah lu, bukan yang nipunya. Yang nipu memang niatnya nipu, mau cari duit. Lu kenapa percaya? Yang bahlul lu. Gitu loh. Kalau yang nggak masuk akal gitu ya, memang ya begitu ya. Logik lah. Harga nggak bakal bohong. Dibohongin harga mungkin, tapi harga nggak bakal bohong. Gitu. Barang harga 20 juta, lu mau jual 100 juta, lu ngebohongin orang, itu masih mungkin. Tapi kalau barang 20 juta terus ada yang mau jual 2 juta, itu nggak mungkin. Lu dibohongin harga mungkin, tapi harga nggak bakal bohong. Nggak mungkin tiba-tiba ini barang value-nya segini, orang jual 10% harga, tuh udah pasti nggak benar. Kalau 10% harga malu nggak usah jual di medsos, lu jual 50% harga ke pasar juga pedagang yang beli. Benar. Kan gitu istilahnya. Ya, itulah, paling itulah advice-nya. Siap.
Oke Arsyad, terima kasih Sama-sama. for coming to my podcast Jam Talk Indonesia Zafar. Thank you. Terima kasih pengalaman kamu. Oke, sip. Ya, lu jatohin. Nggak bener tulisan jam tak. Jangan dimatiin. Oke, Syad. Thank you for coming to my podcast. Thank you for having me. Thank you, Okay. brother. Alright. Thank you for watching my podcast.